Misalnya Jilid 1 ya. Oke. Jilid 1 ya, dinamika partikelnya. Emang mau berapa jilid? Sampai 2 kayaknya. Jadi di apa namanya? Di apa sih istilahnya? Kalau istilahnya bola tuh dicicil gitu ya, dicicil dulu Iya. gitu ya materinya. Iya, karena emang cukup banyak lah. Nah, karena kalau sampai ada miskonsep ya udah hilang. Iya betul, kan khawatirnya gitu. Iya, itu yang saya rasain waktu dulu saya sekolah, waktu SMA. Bah, hilang 1,5 di jalan ya udah nggak ngerti apa-apa lagi. sama berarti. Hanya tuh konsep dasar tuh pentingnya begitu. Ya. Apalagi kalau vektor hilang juga, waduh udah makin parah lagi dah. Nah itu kan fisika itu kan fisika klasiknya itu Newton itu kan pasti berkaitannya sama vektor itu, betul. Iya, kalau vektornya hilang udah nggak ngerti apa-apa. Materinya ini ya, jadi kayak kalau nggak paham, jadi kayak banyak gitu ya, rumusnya kok banyak banget sih gitu ya, terus gatel-gatel gitu kan reaksinya. Masih mending, kadang malah sama gurunya malah nggak diajarin sama sekali. Nah iya gitu. Gurunya mungkin udah nggak paham itu. Enggak, soalnya dulu kalau sekolah gurunya tiba-tiba langsung kasih soal. Ngajarin materi, hebat kan? Wah itu iya betul. Jadi aktualisasi langsung soal gitu ya? Iya benar. Padahal diajarin, padahal dibahasanya juga belum diajarkan. Oke. Iya, makanya saya tadi bilang ada yang mau nanya nggak? Atau mau saya kasih pertanyaan gitu? Ada yang mau nanya gitu? Nggak ada. Oke baik. Oke, ini dinamika partikel. Ini merupakan satu konsep mekanika klasiknya Newton gitu ya. Jadi kalau udah berkaitan dengan apa namanya yang dimaksud dengan konsep dinamika gitu ya, gerak dinamika itu ya, ini masuknya ke dalam mekanika klasiknya dari Newton itu sendiri. Mekanika klasik dari Newton. Oke. Jadi apa sih sebenarnya permasalahan di dalam menentukan mekanika klasiknya Newton gitu ya. Jadi kita buat satu apa namanya dasarnya dulu gitu ya. Dasar masalahnya dulu. Sebenarnya masalah yang paling utama di dalam konsep mekanika klasiknya Newton itu adalah yang pertama itu ketika diberikan sebuah partikel ya, dengan ciri atau karakteristik tertentu ya, karakter tertentu. Bisa dalam hal ini karakter atau cirinya bisa dalam bentuk massa, bisa dalam bentuk konteks muatan. Kalau belajar di fisika dasar 2 itu ada membahas tentang muatan ya, terutama muatan listrik, itu masih masuk ke dalam fisika klasik ya, mekanika klasiknya dari terapannya Newton gitu ya. Jadi tokohnya itu Coulomb ya, Coulomb menemukan satu dasar prinsip gaya listrik yang dipakai sama halnya dengan prinsip mekanika klasiknya Newton berkaitan dengan gaya gravitasinya Newton. F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. Oke, muatan terus momen dipol ya, ini juga dikenal di kimia juga dibahas juga ya, di fisika juga sama ada ya. Dan lainnya gitu ya. Ini konsep-konsep ini yang membuat satu permasalahan ya, jadi diberikan sebuah partikel dengan ciri tertentu gitu ya, dalam bentuk massa, muatan, momen dipol dan seterusnya. Yang kedua permasalahannya adalah di dalam konsep mekanika klasik
partikel ini diletakkan di pengantarnya dulu ya. Dalam satu lingkungan, dalam suatu lingkungan yang telah diketahui lengkap, yang telah diketahui secara lengkap, ini basisnya, dan kita berikan kecepatan awal dari suatu partikel tersebut. Kecepatan awal pada partikel tersebut. Makanya kalau belajar di bab kedua ya, modul kedua tentang gerak, itu ada berkaitan dengan apa yang disebut dengan kecepatan gitu ya. Nah, basisnya adalah suatu benda atau suatu objek pasti diketahui atau dikenakan adanya kecepatan awal. Nanti ada hukum 1 dan 2 dan 3 Newton ya pada partikel tersebut. Nah, terus pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu nih permasalahannya satu adalah diberikan sebuah partikel, lalu partikel ini diletakkan gitu ya, ini kebaca gak diletakkan? Diletakkan diletakkan gitu ya, diletakkan di dalam satu lingkungan yang kita ketahui secara lengkap ada kecepatan awalnya. Lalu persoalan yang terakhir adalah bagaimana gerak partikel selanjutnya, itu yang kita tentukan ya. Bagaimana gerak partikel selanjutnya. Maka itu bisa saja gitu ya, suatu gerak partikel yang sudah diketahui kecepatan awalnya, lalu setelah diberikan kecepatan awal, maka apa langkah selanjutnya dari partikel tersebut gitu ya. Jadi partikel pada dasarnya adalah baik itu berkaitan dengan hukum di rumusannya gitu ya, di rumusannya tadi permasalahannya ini satu gambaran umumnya rumusannya, bahwasannya hukum gerak atau hukum gaya itu melibatkan adanya partikel ya, atau objek gitu ya. Lalu partikel tersebut ya dikenai adanya suatu konsep yang disebut dengan percepatan atau ada A-nya, dan dari hasil percepatan itulah karena disebabkan oleh adanya gaya gitu ya, gaya gitu ya, dan menghasilkan gerakan partikel yang selanjutnya itu, atau yang dimaksud dengan konsep lingkungannya. Jadi benda ketika diberikan suatu gaya, berarti ada kecepatan awalnya, lalu benda tersebut akan melakukan satu uraian gitu ya, bisa dalam bentuk energinya hasilnya, bisa dalam bentuk mengalami gaya geseknya, bisa mengalami impulsnya, bisa mengalami momentumnya di dalam satu lingkungan tertentu. Maka nanti ke depan membahas tentang fisika klasik gitu ya, fisika klasiknya Newton itu di bab fisika dasar gitu ya, pertama gitu. Kalau fisika dasar kedua itu masuk di dalam listrik, magnet gitu ya, itu sudah masuknya sudah semi klasik gitu ya. Semi klasik maksudnya adalah masuk ke dalam tahapan yang disebut dengan relativitas ya, rumus Einstein itu.
Oke, itu gambaran umumnya. Oke. Karena yang di apa namanya, satu bentuk partikel, ya ada percepatan, lalu ada gaya. Sebenarnya gaya itu apa ya sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan gaya? Apa yang dimaksud dengan gaya? Ada yang sudah baca? Ya, gaya itu bisa dikatakan bahwa gaya merupakan bentuk dari tarikan atau berupa dorongan suatu benda tersebut. Jadi ketika bendanya itu di, misalkan diberikan lintasan lah gitu ya. Oke, ini bendanya di sini gitu ya. Jadi ketika bendanya itu didorong gitu ya atau ditarik sebesar F, maka benda tersebut akan mengalami suatu gerakan ya. Di hukum pertama, di dalam konsep gaya itu pasti berkaitan dengan apa yang disebut dengan hukumnya Newton tadi gitu ya. Kita di hukum gaya itu berkaitan dengan hukum Newton, di mana terbagi menjadi 3 bagian di dalam hukum Newton. Ya, ya, bagian pertama itu adalah hukum 1 Newton ya. Lalu ada hukum kedua Newton dan yang terakhir adalah hukum ketiganya Newton. Oke. Ya, hukum 1 Newton mungkin sudah pernah membacanya gitu ya. Ini dikonsepkan bahwa benda yang konsepnya adalah dalam kondisi diam atau bergerak lurus beraturan itu bisa mengalami kondisi yang tetap gitu ya, tetap diam atau tetap bergerak gitu ya. Kecuali jika dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya-gaya yang berpengaruh di dalam satu objek tersebut. Jadi intinya di dalam hukum 1 Newton itu nanti dijelaskan satu-satu gitu ya, di gambaran umumnya saja. Di hukum 1 Newton itu jika tidak ada resultan gayanya yang bekerja pada benda, maka nilai percepatan atau percepatan bendanya itu bernilai 0. Jadi jika sigma F-nya atau perubahan gaya yang terjadi pada benda itu tidak ada resultannya atau menunjukkan 0, 0 di sini menunjukkan tidak ada resultan gayanya. Resultan itu berarti berkaitan dengan hasil vektornya gitu ya. Jadi kalau nilai vektornya itu 0 gitu ya, artinya ya gaya tersebut gitu ya sudah diberikan gaya tapi nilai gayanya itu adalah 0 gitu ya. Mungkin bisa saja kita tanpa diberi gaya atau bisa juga dengan diberi gaya tapi dalam kondisi yang tetap gitu ya. Tidak ada resultan, itu menunjukkan bahwa nilai percepatannya atau A-nya itu bernilai 0 meter per second kuadrat. Lalu setelah dibahas mengenai prinsipnya adalah kalau seandainya ada gaya, gayanya itu punya kondisi yang tetap gitu ya, atau tidak diberikan gaya pada bendanya. Akhirnya kalau tidak diberikan gaya terhadap bendanya, maka benda tersebut tidak mengalami percepatan. Tapi di hukum kedua Newton dibahas lagi bahwa kalau bendanya itu diberi gaya 2 kali, 3 kali dan seterusnya, maka timbullah satu percepatan tetap. Jadi hukum Newton itu tadi dibahas hukum satunya bahwa nilai percepatannya atau nilai A-nya itu nilainya 0, tapi di hukum kedua Newton bendanya diberi percepatan tidak 0 gitu ya, tidak 0 A-nya atau dalam kondisi yang tetap gitu ya, percepatannya itu menunjukkan bahwa pasti bendanya itu akan mengalami satu percepatan. Jadi kalau ada gaya yang dia berikan terhadap bendanya, maka sigma F-nya itu nilainya adalah hasil kali M dikali dengan A-nya. Nah, hukum ketiga Newton udah diberikan
gaya, betul ya, udah diberikan gaya, percepatan segala macam. Lalu benda dihadapkan pada kondisi lingkungannya. Jadi misalkan ada satu benda dan benda maju gitu ya, lalu ada gaya yang sebaliknya gitu ya, atau bisa dikatakan di dalam hukum 3 Newton ini kita ketika memberikan suatu gaya terhadap bendanya ya, sigma F aksi gitu ya, itu benda tersebut akan bereaksi tapi berlawanan konteksnya, sigma F reaksi ya. Jadi ini ketika sigma F-nya sama dengan 0, maka nilai percepatan 0. Lalu ketika bendanya itu diberi gaya, nilai percepatannya jadi tidak 0 ya. Hasil dari percepatan terhadap benda tersebut memberikan suatu aksi namanya, lalu dibalas dengan suatu kondisi reaksinya. Bisa saja satu benda, katakanlah contoh, ini gambaran umumnya saja ya. Misalkan ini ada benda gitu, diberikan gaya atau ditarik ke depan gitu ya. Kalau seandainya kondisi bidangnya itu dalam kondisi yang kasar gitu ya, pasti dia punya gaya gesek. Dan gaya gesek itu adalah selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan terhadap bendanya. Jadi kalau misalkan kita tarik gayanya ke kanan, ke depan gitu ya, maka gaya geseknya itu selalu di belakang. Nah, ini salah satu konsep aksi reaksi yang diberikan gitu ya. Atau jangankan ketika bendanya ditarik gitu ya oleh gaya sebesar F itu, jangan-jangan benda yang kita letakkan dengan ketinggian tertentu gitu ya, misalkan di meja gitu ya, atau apa gitu ya yang ada di bidang di atasnya gitu ya, ini juga punya gaya sendiri gitu ya, maksudnya bukan model gitu ya, punya gaya di dalamnya gitu ya. Jadi artinya gaya yang terlibat adalah terhadap ketinggian bendanya itu ada gaya beratnya atau W-nya di situ, dan ternyata berbanding lurus dengan gaya normalnya atau N. Ini nanti kita bahas juga di bawah gitu ya, konsep-konsep ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan. Ini belum, ini masih gambaran, belum detail bahas apa itu hukum 1 Newton, apa itu hukum kedua dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Halo? Oh, nggak ada ya? Oke. Aman, aman mas, kalau saya aman. Masih ini ya, masih di, ya teorinya memang agak ini ya. Itu kerangkanya sih sebenarnya ya, buat kerangka acuan. Oke, kita masuk di hukum 1 Newton. Tadi dikatakan bahwa di dalam prinsip yang dibawakan oleh Newton gitu ya, dari ketiga hukum geraknya gitu ya, bahwa saya beri ungkapannya gitu ya, ungkapan Newton terhadap hukum satunya ini gitu ya. Ungkapannya itu menunjukkan setiap benda gitu ya akan tetap ya, akan tetap, saya kasih apa namanya, tanda petik gitu ya, akan tetap berada dalam keadaan diam gitu ya, ada dalam keadaan diam atau bergerak lurus gitu ya, atau terus dengan percepatan beraturan gitu ya, konsepnya gitu ya. Jadi ya kalau misalkan bendanya, jadi konsep setiap benda itu akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan itu, kecuali ada kecualinya di situ, juga dikasih tanda petik gitu ya, ada kecualinya. Kecuali jika benda tersebut atau ia dipaksa gitu ya, dikata iya di sini harusnya subjektivitas gitu ya, dipaksa untuk mengubah keadaan
oleh gaya-gaya yang berpengaruh di dalamnya. Yang berpengaruh. Di dalamnya. Oke. Apa sih sebenarnya gitu ya? Maksud dari ketika setiap benda atau tiap-tiap benda itu akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Itu kecuali itu ada tanda petiknya gitu ya. Jika ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya-gaya yang berpengaruh di dalamnya. Jadi dalam hal ini di hukum Newton yang pertama itu memberikan pernyataan tentang yang dimaksud dengan kalau di apa namanya textbook itu namanya kerangka acuan gerak gitu ya, di sebagai kerangka acuan gerak gitu ya, kerangka acuan gerak gitu ya. Ini kerangkanya ya. Jadi kondisi benda akan tetap berada dalam kondisi diam atau bisa juga bergerak lurus beraturan. Kecuali kalau nggak mau bergerak lurus beraturan atau tidak pengen tetap dalam keadaan diam, kalau seandainya benda tersebut dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya-gaya yang berpengaruh di dalam. Jadi artinya kalau selama kita memberikan kondisi yang terhadap benda tersebut gayanya tetap gitu ya, atau tidak diberikan gaya terhadap benda tersebut, atau tadi saya katakan kalau seandainya resultan gayanya itu bernilai 0 gitu ya, maka bendanya ya akan tetap kondisinya seperti itu. Pilihannya bisa diam atau bisa juga bergerak lurus tapi beraturan, yang disebut kemarin kita belajar gerak lurus beraturan gitu ya, atau GLB. Tapi benda tersebut ketika kita pengen tidak diam, tidak pengen bergerak lurus beraturan, berarti benda tersebut harus dipaksa, harus diberikan gaya lagi. Jadi ketika kita berikan gaya awal misalkan 10 Newton, lalu di pertengahan kita berikan gaya lagi dorongan 20 Newton, itu artinya adalah 10 Newton katakanlah kecepatannya hanya 5 meter per second ya, sedangkan kita berikan 20 Newton itu menjadi 10 meter per second. Di tadinya dalam kondisi kita beri gaya 10 Newton 5 meter per second dalam kondisi yang tetap 5 lihat. Jadi dalam setiap secondnya itu, dalam setiap detiknya itu dia melaju sejauh 5 meter dan itu dalam kondisi yang tetap. Lalu ketika dia sudah dalam kondisi pertengahan gitu ya, kita beri gaya dorong gitu ya, kita beri dorongan, kita beri gaya dari luar gitu ya, kita terhadap benda tersebut, maka bendanya bukan lagi 5 meter per second, bisa saja 10 atau 15 meter per second. Gitu ya. Jadi kerangka acuan ini sebagai dasar atau pondasi yang dikenal dengan konsep gerak, yaitu gerak lurus beraturan jika kecepatannya tetap, atau gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya berubah tapi setiap perubahan kecepatannya punya range, punya beda, punya selisih yang sama. Beda atau selisih kecepatannya yang selalu sama itulah disebut sebagai percepatan. Jadi konsep GLBB itu adalah konsep yang dimana percepatannya tetap, namun kecepatannya selalu berubah, tapi berubahnya selalu beraturan. 1 detik 5 meter, 2 detik 10, 3 detik 15, 4 detik 20, dan seterusnya. Artinya setiap detiknya dia nambah 5. Gitu ya. Nah, kalau ada perubahan-perubahan itulah yang dimaksud dengan kata kecuali gitu ya. Tadi sebagai makanya saya sebut ini di textbook, kalau rekan-rekan baca textbooknya gitu atau misalkan di BMP ada gitu ya, itu disebutnya sebagai hukum 1 Newton sebagai kerangka acuan dari benda tersebut.
Jadi kalau bendanya mau berubah kecepatannya, maka kita paksa. Kata paksanya saya kasih tanda merah aja sih ya. Kita paksa, gitu ya, untuk mengubah kondisi keadaan itu oleh gaya-gaya yang berpengaruh di dalam. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan. Ya, jadi kondisi tersebut, ya, jadi kalau misalkan tadi membuat satu gambaran, kita sampaikan, maaf di sini. Oke. Ya, jadi satu analogi yang dimana ini kenapa ya pennya? Ya, analoginya, gitu ya. Ini misalkan suatu benda, objek bendanya di sini, gitu ya. Oke, kita beri gaya katakanlah F-nya adalah 10 Newton. Dia hanya secara tetap, gitu ya, secara tetap itu melaju dengan kecepatannya katakanlah ya 2 meter per second. Ya, 2 meter per second. Oke. Dulu ini kenapa ya? Oke, gitu ya. Jadi kecepatannya 2 meter per second, tapi dalam kondisi yang tetap. Nah, jika bendanya ingin berubah, kita kecepatannya benda tersebut ingin V-nya berubah, maka kita berikan gaya-gaya ya. Nah, kita dapat memberikan F terhadap objek tersebut atau terhadap benda tersebut. Misalkan saya tambah lagi pada saat di sini, saya tambah lagi di sini gayanya 30 Newton. Kecepatannya bisa saja menjadi berubah, yaitu bisa 5 meter per second. Ya, jadi dengan memaksa satu kondisi objek yang kita pengen paksa bahwasannya kecepatannya ingin berubah, maka kita berikan lagi gaya tersebut agar kecepatannya jadi berubah. Gitu. Nah, itulah yang dialami pada saat kejadian Newton berada di bawah pohon gitu ya, yang tiba-tiba apelnya itu terjatuh gitu kan. Bisa saja kecepatan itu berubah seiring dengan dekatnya dengan bidang gravitasi. Jadi pada saat satu kondisi misalkan ya, katakanlah ini, dia rumusannya gitu ya. Jadi kalau ada yang mau membuat rumus seperti Newton, mungkin bisa dicoba gitu ya. Jadi duduk di bawah pohon gitu ya. Ya tiba-tiba nanti ada jatuh benda gitu ya, menghasilkan rumusan baru gitu kan. Jadi pada saat di detik sini gitu ya, jadi pada saat di kondisi tersebut gitu, bisa saja ini di titik sini saya ambil di sini misalkan, titik sini ini 2 meter per second misalkan. Pada saat di sini sudah 4 meter per second. Lebih dekat lagi bisa saja ini sudah 6 meter per second. Jadi artinya benda tersebut dikenai oleh suatu gaya dari luar terhadap benda gitu ya, sehingga membuat bendanya itu dipaksa agar kecepatannya itu jadi berubah. Itulah rangka acuan di dalam hukum 1 Newton. Nah, jadi hukum 1 Newton, kalau ingin bendanya tetap berada dalam keadaan diam atau berkelanjutan, ya maka gayanya juga resultannya itu kita berikan yang sama nilainya. Gitu. Makanya diberikan persamaannya adalah bahwa hukum 1 Newton itu penulisannya adalah sigma F
sama dengan 0. Artinya gayanya mau 0 Newton atau kita beri gaya sekian Newton dalam kondisi yang sama, bendanya pasti akan tetap bisa diam atau bisa juga bergerak lurus berat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini kecepatannya berubah karena dikenai gaya dari luar. Ya. Apa nama gayanya? Nah, nama gayanya adalah gaya gravitasi. Oke, ada pertanyaan? Ayo, yang mau nanya mau dikasih waktu buat bertanya. Silakan. Apa ya? Nah. Oke. Aman. Sepertinya aman, Mas. Enggak ada. Ada pertanyaan? Ya, sepertinya aman kayaknya pada diem baik. Ini dua pilihan biasanya kalau nggak ada pertanyaan. Bisa saja sudah pas pemahamannya gitu ya di otaknya, oh ini, atau bisa saja apa yang mau ditanya ya nggak ngerti gitu ya, apa kondisi pertama atau kondisi kedua gitu kan, gitu. Teman-teman ada yang mau nanya? Nggak ada? Nggak ada. Oke, itu satu. Oke. Itu kondisi yang dimana secara alami gitu ya dialami oleh suatu benda. Oke, berikutnya adalah hukum kedua Newton, bagian keduanya, gitu ya. Masuk di hukum kedua Newton. Nah, kalau kita lihat pada hukum kedua Newton, tadi tendensinya adalah acuannya adalah pada hukum satu gitu ya. Ya kalau tidak ada resultan gaya yang bekerja pada bendanya, maka nilai percepatannya 0 gitu kan. Di awal tadi saya sampaikan di pengantar gitu ya. Jadi kalau nggak ada gaya dari luar gitu ya, tidak ada gaya yang berbeda gitu ya pada terhadap objeknya benda tersebut, maka nilai resultannya ya 0 gitu ya. Tapi kalau seandainya ada diberikan gaya tertentu gitu ya terhadap benda, akibatnya benda tersebut menjadi kondisinya tidak dalam kondisi diam atau tidak dalam kondisi bergerak lurus beraturan, maka hukum kedua Newton itu didefinisikan sebenarnya adalah sebagai massa dari suatu benda gitu ya, massa suatu benda itu kebalikan ya, atau berbanding terbalik gitu ya. Berbanding terbalik dengan percepatannya. Toanya di situ ya. Ya, massa dan percepatan. Ya, jadi artinya massa suatu benda kebalikan atau berbanding terbalik dengan percepatannya atau nilai A-nya di situ. Maka kalau seandainya ada satu perbandingan yaitu M1 per M0 itu sama dengan dari A0 per A1 gitu. Ibaratnya gitu ya. Jadi nilai suatu massa suatu benda itu pasti akan berbanding terbalik dengan percepatan dari benda tersebut, sehingga persamaannya itu jadinya begini ya. Maka jadinya adalah nilai dari percepatan suatu benda itu adalah gaya yang diberikan terhadap benda tersebut berbanding terbalik dengan nilai massanya gitu ya. Samaan 2. Oke. Ya, di mana A-nya itu adalah percepatan gitu ya terhadap benda tersebut.
kecepatan bendanya meter per second kuadrat. F-nya itu adalah besaran vektor, ya, yaitu adalah gaya, ya, gaya yang bekerja terhadap objek, ya. Maksudnya gaya tersebut adalah gaya-gaya luar, gitu ya, yang tadi disampaikan di hukum 1 Newton. Gaya yang bekerja terhadap objek, ya. Satuannya Newton, M-nya itu adalah massa bendanya. Berarti kalau ada gaya yang bekerja terhadap objek, bisa apa saja gayanya? Bisa dalam bentuk gaya gravitasi, bisa dalam bentuk gaya gesek, gitu ya, bisa dalam bentuk gaya berat suatu benda. Jadi itu mempengaruhi dari benda tersebut. Makanya ketika satu kondisi misalkan lift lah, gitu ya, misalkan ya, kalau kita naik lift itu. Ya. Ketika liftnya tidak diberikan suatu gaya atau paksaan, maka liftnya ya akan begini aja, gitu ya, tetap diam kondisinya. Tapi ketika diberikan satu percepatan, gitu ya, gaya tarik ke atas, ya, yang disebut dengan percepatan, maka gaya yang bekerja di dalamnya itu adalah bisa dalam hal ini gaya normal dan gaya beratnya atau W di situ. Kak, berarti hukumnya 1, hukum 2, dan hukum 3 berarti ada kesinambungannya? Iya, ada kesinambungannya. Kerangka acuannya di hukum 1, ketika bendanya tidak diberikan suatu gaya dari luar, dipaksa oleh dari luar gayanya, maka bendanya ya dalam kondisi yang sama, bisa diam atau bergerak lurus beraturan. Tapi kalau benda ini atau lift ini diberikan percepatan, gitu ya, terhadap gaya, entah itu vertikal ke atas atau vertikal ke bawah, pasti ada gaya-gaya yang terlibat di dalamnya. Kalau liftnya naik ke atas, berarti punya potensi ada gaya tarik ke bawahnya plus ada gaya tarik ke atasnya. Secara relatif, hukum relativitas, gitu ya, bahwa satu objek yang ada di dalam lift tersebut, kita dalam kondisi yang diam, tapi bisa juga dalam kondisi yang kalau kita lihat oleh orang luar, kita ketarik ke atas, gitu. Padahal kita diam di dalamnya, tapi kita lihat oleh pengamat dari luar, oh dia ke atas, gitu. Itu konsep relativitas. Tapi ketika liftnya juga ke atas, juga dipengaruhi oleh adanya gaya berat, karena lift ini punya berat, gitu ya, tertentu, gitu ya, beratnya. Pasti ketika dia dinaikkan ke atas dengan percepatan tertentu, pasti akan berada di kondisi berbanding, terbalik arah yang berlawanan dengan berat dari suatu liftnya tersebut. Maka hukum 1-nya ada, hukum keduanya di sini, hukum kedua ada percepatannya, hukum ketiganya adalah gaya normal pada saat ditarik ke atas liftnya, gitu ya. Tapi ada gaya berat yang memang dia harus atau dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Nah, itu hukum 1, 2, dan 3 itu tidak boleh diputuskan, gitu ya. Tapi itu sebagai satu kesinambungan atau kontinuitas hukum-hukum Newton tersebut. Jadi kalau kita bahas hukum kedua, pasti ada libatan hukum 1-nya sebagai kerangkanya. Dan ketika kita bahas hukum kedua Newton, pasti akan terlibat di dalamnya juga ada hukum ketiga Newton. Ya, nanti kita lihat dinamika partikelnya, gitu ya. Nanti kita belajar bukan hanya pada satu bidang seperti ini saja, gitu ya, yang lurus, gitu. Tapi nanti ada bidang miring, ya, atau katrol dan seterusnya. Dan itu melibatkan hukum-hukum Newton 1, 2, dan 3 di dalamnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya. Nah, hukum kedua Newton ini juga menjelaskan secara rinci, gitu ya, dari hukum 1 Newton. Kalau misalkan tidak ada
gaya yang diberikan gitu ya, atau F-nya itu nilainya 0 atau resultan gayanya itu 0, resultan gaya itu misalnya gini. Misalkan ini ada suatu benda ditarik ke kanan, didorong ke kanan, didorong ke kanan F1-nya sebesar 20 Newton. Terus ada temannya juga dorong ke kiri dengan F2-nya, katakanlah simbolnya juga 20 Newton. Jadi artinya resultan gaya ke kiri 20 Newton, lalu didorong lagi ke kanan dia juga 20 Newton, itu membuat bendanya dalam kondisi yang diam. Ya, makanya tadi ketika resultan gayanya bernilai 0 atau sigma F-nya itu bernilai 0, pasti benda itu tidak akan mengalami percepatan A-nya 0. Itu kan tadi dibunyikan di hukum 1 kan? Gitu. Ternyata di hukum keduanya dibuktikan. Benar ya? Jadi kalau F-nya 0, hasil bagi massa, tetap aja percepatannya dia 0 juga. Karena memang ketiadaan gaya atau resultan gayanya bernilai 0. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Itu din. CGS itu centimeter gram second, itu satuannya adalah din, DYNE ya. Tapi kalau ketika pakai MKS, MKS ya, meter kilogram second atau satuan internasional, itu yang dipakai adalah satuan Newton. Nanti itu tinggal baca aja ya, satuan-satuannya ya, tinggal dibaca satuannya gitu ya. Ini kakak menerjemahkan setidaknya gitu ya, menafsirkan gitu ya konsep gerak Newton gitu ya, lalu diterjemahkan di sini gitu. Tapi kalau untuk satuan teman-teman bisa baca gitu ya, itu mah ya bisa gitu ya, tinggal dibaca aja gitu. Jadi kakak nggak akan bahas satuannya apa gitu ya, itu bisa dibaca gitu ya. Yang kadang-kadang orang tidak mengerti itu adalah memaknai gitu ya, atau menafsirkan, dipatahkan gitu. Maksudnya hukum 1 ya hukum 1, tidak ada kaitannya dengan hukum kedua, tidak ada kaitannya dengan hukum ketiga. Nah, itu yang salah, itu seperti itu. Padahal hukum Newton itu secara berurutan, kontinuitas, itu menjelaskan kondisi secara fisis bendanya. Kalau bendanya tidak diberi gaya atau resultan gayanya 0, maka bendanya dalam kondisi yang diam gitu kan, atau bergerak lurus, tapi bergerak lurusnya ya dengan kecepatan yang tetap gitu kan. Tapi ketika bendanya itu diberi percepatan, berarti kan, atau diberi gaya gitu ya, diberi gaya benda tersebut atau gaya luar berupa gaya gravitasi, gaya gesek, gaya berat, gaya normal suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami kondisi percepatan terhadap bendanya. Jadi bendanya akan mengalami percepatan. Nah, kondisi percepatan tadi pasti juga gitu ya berpengaruh terhadap gaya luar terhadap objek. Ketika tadi objeknya ke atas, dia bukan hanya ke atas saja, dia punya berat yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi pada dasarnya dan itu merupakan hukum ketiganya Newton. Aksinya dia, liftnya ke atas, aksinya, tapi reaksinya adalah gaya berat pada liftnya yang dipengaruhi oleh gravitasi di sini. Jadi ini aksinya ke atas, memang liftnya ke atas gitu ya. Tapi bukan berarti benda ini hanya plong ke atas, tidak. Kita punya gravitasi kan. Gitu. Jadi selama ada gravitasi, maka hukum ketiga Newtonnya itu berlaku di dalamnya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Jadi itu satuannya bisa dibaca ya.
1 Newton itu kalau nggak salah 10 pangkat 5 din ya. 10 pangkat 5 din. Itu nggak bisa, ya bisa dibaca satuannya itu ya. Kalau itu ya, jadi nggak saya tekankan di situ gitu ya, nggak saya jadi penekanan apa namanya satuannya, karena satuannya bisa dibaca gitu. Memang secara umum yang dipakai untuk daya itu sendiri adalah ya, sebagai suatu penghargaan gitu ya, yaitu Newtonnya gitu ya, Newton dipakai. Oke, jadi nanti kalau misalkan teman-teman menemukan satu bilangan dari hasil praktikum atau hasil analisa konversi pakai nama rekan-rekan gitu ya, siapa gitu ya, 10 Bawati gitu kan, gitu ya, nama penemunya, itu konversi satuan. Oke, itu adalah apa namanya mengenai hukum ketiga Newton dan tafsirannya gitu ya. Hukum ketiganya sudah sama ya, jadi konsepnya hukum ketiga sekaligus dibahas di sini gitu ya tadi gitu ya. Jadi keterlibatan satu objek yang naik ke atas itu melibatkan ada hukum 1 Newton yang dia terlibat gitu ya. Hukum 1 Newtonnya ada gitu ya. Hukum 1 Newtonnya ada, hukum kedua Newtonnya ada juga gitu ya, yaitu dengan memberi percepatan bendanya jadi bergerak gitu ya, ada gerakan di situ. Terus hukum ketiganya diletakkan pada saat liftnya ke atas ya, liftnya ke atas tapi dia punya beban, punya gaya berat bendanya itu karena dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Jadi liftnya ke atas tapi bendanya tersebut juga memberikan gaya terhadap lingkungannya gitu ya, ada gravitasi dipengaruhinya. Oke, ya jadi itu keterlibatannya. Jadi ini kalau ditulis jadinya gimana? Ya berarti n-nya itu sama dengan ya gitu ya, tetap atau n minus w gitu ya, sama dengan 0, atau bisa dikatakan bahwa nilai n-nya itu sama dengan minus w gitu ya. Jadi gaya yang ke atas itu berbanding terbalik terhadap gaya beratnya. Tanda minus itu menunjukkan arahnya. Jadi ketika arahnya positif maka gaya beratnya atau gaya yang direaksikannya itu berlawanan terhadap gaya aksinya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ini pembahasannya gitu. Ada pertanyaan? Boleh. Ya, silakan. Tidak ada atau ada? Enggak ada. Oh, oke. Aman mas, saya Langsung soal aja kali ya. Oke, baik. boleh disuruh kerjain dulu. Oke, ya, iya kerja dulu lah ya, gitu ya. Iya, 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 oke, iya, iya, Mas iya, Yahya oke, tinggal ngopi dulu. iya, oke, iya boleh, boleh, benar, oke, oke. Ini misalnya gini, ada jadi satu kondisi ya. Jadi tadi saya sebutkan ada gaya lingkungan gitu ya. Maksudnya gaya lingkungan itu adalah gaya yang mempengaruhi bendanya gitu ya. Jadi apa saja sih sebenarnya yang dimaksud dengan sigma F itu sendiri gitu ya. Nah, sigma F itu jadi adanya pengaruh gaya dari luar gitu kan. Adanya pengaruh gaya dari luar gitu ya terhadap objek. Nah, pertanyaannya ada apa saja pengaruh gaya dari luarnya? Satu, bisa saja pengaruh gaya dari luar itu berupa gaya beratnya, ya, atau yang disimbolkan dengan W gitu ya, gaya berat,
yang dimana gaya berat itu punya persamaan adalah M dikali dengan gravitasi, M kali G. Massa suatu benda dikali dengan gravitasinya, gaya tarik ke bawah gitu ya, gaya tarik buminya ke bawah terhadap benda tersebut. Jadi kalau benda yang dikondisikan diam gitu ya, tapi tetap aja ada gaya luarnya gitu ya, gaya lingkungannya gitu ya, yaitu berupa gaya gravitasi. Yang kedua itu juga bisa disebutkan ada gaya normal gitu ya. Tadi gaya berat, sekarang gaya normal, atau yang simbolnya adalah N besar, juga dipengaruhi oleh gravitasi M kali G. Yang ketiga itu adalah pengaruh atau adanya gaya gesek. Gaya gesek ini bisa saja memperlambat suatu objek gitu ya, karena gesekan maka bendanya jadi kecepatannya jadi berkurang gitu ya karena adanya gesekan. Beda halnya kalau bidang geseknya licin gitu ya. Kalau bidang geseknya kasar itu pasti akan mempengaruhi, memperkecil gayanya kan gitu. Tapi kalau gaya geseknya kecil, bidangnya licin, maka gaya geseknya itu jadi lebih kan besar ya. Ya gaya geseknya sangat kecil sekali. Potensi bendanya itu akan melaju sangat lebih cepat ya, karena bidangnya licin. Nah, gaya gesek itu F, saya sebutnya F gesek gitu ya. Oke, itu sama dengan mu dikali dengan gaya normal. Mu di sini adalah koefisien, bisa dalam kondisi statis satu objeknya atau bisa juga dalam kondisi dinamis ya. Dan mu ini biasanya nanti diketahui ya, itu koefisiennya. Terus apa lagi ya? Normal ya gaya itu sendiri gitu ya. Gaya atau berupa dorongan ya, atau tarikan benda gitu ya. Benda itu juga masuk ke dalam gaya luar gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, lanjut aja ya. Oke, sekarang. Jadi kalau misalkan tadi ada satu kondisi gitu ya. Oke. Sekali satu kotak gitu ya. Diletakkan di atas meja dengan ketinggian tertentu gitu ya. Ada Y-nya di situ ya, sumbu Y-nya. Ini objeknya. Ya. Objek yang tidak diberi gaya oleh kita gitu ya, manusia gitu ya. Tapi objek tersebut mengalami suatu gaya secara natural, secara alami atau secara lingkungan oleh adanya gaya normal dan gaya berat atau W ya gitu. Jadi dalam hal ini benda yang diam juga itu mengalami satu aksi reaksi di dalam lingkungannya gitu terhadap benda tersebut. Sehingga kalau seandainya masanya lebih besar gitu ya daripada penumpunya meja ini, mungkin akan terjadi perubahan gaya. Gitu. Akibatnya bendanya yang tadinya diam jadi bergerak. Gitu. Apa ya? Oke. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya apa ya? Mas Zahid, Ya. boleh nanya nggak? Ya. Sebenarnya untuk gaya normal sendiri sebenarnya ada rumus pastinya nggak sih, atau emang sebenarnya itu tergantung sikon? Ya. Kayak misalnya di textbook itu, ini N itu udah pasti rumusnya ini gitu, atau emang sebenarnya itu nggak ada,
tapi kayak nanti untuk kondisi tertentu nanti diturunin gitu loh. Iya, misalkan gini. Jadi N dan W itu adalah satu kondisi di mana dia gerak vertikal sebenarnya. Jadi dipakai N dan W itu pada saat dia kondisinya pada kondisi gerak vertikal. N dan W-nya. Tapi kalau pada saat kita misalkan ada kondisi bidang miring lah gitu ya. Oke, ini begini kan gitu. Di bendanya gitu. Yang gitu. Ya. Misalkan turun gitu ya. Nah, oke. Ini ada F-nya di sini gitu. Atau sebaliknya aja ya. Jangan turun. Dinaikin gitu ya. Oke. Ditarik ke atas gitu ya. Ada F-nya di sini. Ada apa saja sih sebenarnya? Karena bendanya ditarik ke atas, tapi bukan berarti ini vertikal ke atas begini. Walaupun sebenarnya ada M sama W-nya kan gitu. Tapi nilai yang searah dengan sumbu Y ini ketika bendanya itu ditarik ke atas itu tidak mengalami gaya normal atau tidak juga mengalami gaya berat. Loh, kok nggak ada gaya beratnya, Kak? Iya, karena gaya berat yang tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Ada gaya beratnya, tapi dipengaruhi oleh adanya sudut kemiringan suatu bendanya. Ya, ada alfanya di situ. Ya, gitu. Jadi punya gaya nggak? Punya gaya berat, ada gaya beratnya. Gitu. Tapi kalau ketika dinaikkan ke atas begini, maka nilai N-nya 0 gitu ya, atau W yang secara sumbu Y-nya itu juga nilainya 0 gitu. Karena ini kemiringan kan. Kalau kemiringan kan pasti dia punya sudut tuh. Gitu. Jadi tinjauan N baru bisa dipakai ketika memang tepat gerak vertikalnya tegak lurus ke atas gitu, atau tegak lurus yang memang bidang ke bawah gitu, atau atas atau bawah gitu. Baru dipakai tuh fungsional dari gaya normal dan fungsional dari gaya beratnya itu sendiri. Tapi ketika dalam kondisinya bidang-bidang begini, karena permukaannya miring, dia punya sudut tuh. Jadi makanya saya nggak sebut gaya beratnya nggak ada, tidak. Tapi gaya berat yang searah dengan sumbu Y-nya itu nilainya 0 betul. Tapi gaya berat yang apa namanya, yang punya sudut gitu ya, maksudnya karena dia miring gitu ya, punya kemiringan, pasti dia punya sudut gitu. Dia baru ada nilai W-nya di situ. Itu maksudnya, Mas Heri. Jadi gaya normal ya cukup ketika dia diberikan satu kondisi gaya normal, nilai N-nya itu pasti akan berbanding lurus terhadap nilai W-nya itu sendiri. Gitu. Pasti itu. Ada lagi? Silakan. Mas Heri mau nanya lagi? Boleh, nggak apa-apa. Terus nggak ada yang mau nanya, jadi Nih, sebenarnya nih dari gambar yang bidang miring nih. Yep. Gimana ya? Apa mungkin kita konsep waktu sekolah sama emang beda kali ya? Atau gimana ya? Kalau misalkan harusnya W itu kan harusnya benar-benar ke bawah tuh. Ya, oke. Betul. Ya, ini harusnya gini nih, pas di sini ya, sumbunya di sini harusnya gitu. Ini bedanya agak lebaran dikit ya. Gini, oke. Nah, titik pusat di sini lah, pas. Gitu. Iya. Ya. Terus? Nah iya, maksudnya kan itu W-nya kan harusnya kan benar-benar persis ke bawah banget tuh. Iya, oke. Nah iya, maksudnya kenapa kok bisa W-nya tadi pas dibahas tuh W-nya tuh agak miring gitu sih. W-nya, W yang mana nih? Oh, W yang, maaf, yang di sini. Mana tuh? Terlalu mana? Wait. Oke. Bilangin ya. Kalau ngambil di rumah Iya. Ya, gimana? modelnya. Ya, udah sempat naruh juga kok game dia. Iya.
Ya, kalau gitu Bapak tahu kan, ya, W yang miring itu yang ini. Miring. W yang tegak lurus, yang berlawanan arah persis sama N. Oh, oke, ya. Ya. Oke. Ya, kenapa miring gitu ya? Ya. Ya kan harusnya kan W itu kan definisinya adalah berat yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, dan dimana kan gaya gravitasi itu kan pasti menuju ke pusat bumi gitu kan ya. Ya, betul betul. Nah, ya maksudnya kenapa kok bisa W-nya itu bukannya harusnya ke bawah persis gitu loh, benar-benar lurus, sedangkan itu begini miring gitu. gitu. Ya, Oh, gitu. ya kan kalau Iya, biasanya iya. kan kita biasa kalau mungkin dulu waktu sekolah kan benar-benar Ya. W-nya tuh di bawah baru nanti diuraikan gitu ya. Betul betul Nah, betul. maksudnya kok Iya. kenapa bisa W-nya tuh yang di sebelah kirinya gitu maksudnya. Oke, ini sebenarnya ya karena konsepnya bidang miring gitu ya. Jadi artinya ya sebenarnya kalau misalkan mau dijabar apa namanya ya, eh, mau gambarnya arah tegak lurus gitu sebenarnya. Jadi bisa kita ini gitu ya, misalkan garis yang dibuat ke sini gitu ya. Karena ini bendanya sih satu objeknya. Jadi kita lihat satu objeknya, oh ternyata objeknya itu ya kayak seperti ini misalkan gitu. Jadi kan karena kondisi objeknya yang di bidang yang rata gitu ya, maka sumbu Y pada W dan N-nya gitu ya, itu dalam kondisi yang tegak lurusnya seperti ini gitu. Tapi beda halnya kalau misalkan pada bidang miring gitu ya, pada bidang miring itu diberikan suatu konsep bahwasannya, oh dia memang permukaannya di bidang miring sehingga dia nggak gini mah gitu ya, tidak begini nih. Ya, ada ininya nggak ya? Kayak ada kembalinya ya? Ya gini enggak gitu. Jadi itu gitu ya. Ini N-nya atau ini W-nya gitu ya. Gitu. Gitu ya maksudnya ya, Mas Heri ya. Bukan, maksudnya W-nya aja. Kalau N-nya kan emang bener-bener emang persis harus tegak lurus terhadap bidang kan. Dia kan harusnya miring tuh. Nah, Uh, maksudnya W-nya kok harusnya bukan, harusnya nah yang ke bawah gitu. Tapi ini kok nih. kenapa miring gitu maksudnya. Oh gitu. Harusnya. Oh oke baik. Iya iya. Harusnya gini. Maksudnya ini N-nya di sini, W-nya di sini gitu ya. Um, gimana? Oke. Oke. Sebentar. Jadi oke. Ini ada apa ini ya? Oke. Ya. Ini tadi. Ah, tadi mana tadi tulisannya? Ya. Hmm. Ya. Ya, gitu ya. Iya, betul. Jadi di satu kondisi yang mana kalau kita gambarkan gitu ya, menunjukkan bahwa ya W-nya ini apa namanya karena satu kondisi kemiringan tertentu gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwasannya ya enggak apa namanya tegak lurus langsung gitu maksudnya ya. Jadi, karena memang bidangnya miring gitu, Mas Heri. Jadi enggak mungkin maksudnya ini di sini, ini ke sini gitu ya kali ya. N-nya di sini, tapi W-nya di sini gitu ya. Iya, maksudnya tuh kenapa N-nya kan harusnya kan emang kita kan W-nya kan harusnya ke yang hitam tuh. Iya, Nah, maksudnya uh, kenapa kok W-nya ke hijau yang ke bawah itu loh? iya karena tegak lurus dengan gaya normalnya. Hmm. Betul. Jadi kalau misalkan ya, jadi di dalam konsep di fisika tersebut gitu ya, karena gaya normal itu memang berbanding satu satu garis lurus gitu, satu garis tegak lurus terhadap gaya beratnya itu sendiri gitu. Makanya W-nya di situ eh, satu garis lurus dengan gaya normalnya, betul gitu. Makanya digambarkannya seperti itu. Nah, kalau di apa namanya satu eh, ya W-nya di sini gitu ya, ya Nah, yang mana nih? iya, tuh lihat jadi satu konsepnya gitu. Jadi
Ada yang membentuk, oh ini n-nya di sini gitu ya, ini w-nya, oke. Tapi ada juga ini bentuk sudut kan, ini nilai alfanya kita di sini. Gitu ya. Jadi pada dasarnya nilai w yang dimaksud di sini adalah bahwa w-nya adalah tegak lurus dengan gaya normalnya, gitu ya. Satu garis tegak lurus dengan gaya normalnya itu yang disebut dengan w-nya pada dasarnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita ini misalkan tinjauannya gini deh, oke. Misalkan, ya kalau di buku SMA kan dia gini nih, iya. Iya, karena kan emang kan harusnya kan emang gaya berat itu kan harusnya ke bawah gitu ya kan. Karena menuju pusat bumi dong, udah enggak? Iya, Ya, betul. nah, ini kenapa kok nggak menuju ke pusat bumi? Berarti Ya, selama ini kita belajar kalau gravitasi itu berarti nggak harus selalu ke bawah gitu. Anggapnya misalnya pusat buminya itu di bawah gitu loh. iya, Iya. iya, iya, betul. Iya, pusat bumi, ya. Jadi kondisi yang dimaksud itu, ya pusat bumi itu kan bisa bukan berarti menitik beratkan pada satu bidang gitu kan. Oh, ini bidangnya ini gitu kan. Iya. Tapi yang dimaksudnya adalah bahwa oh berarti kita tahu nih bahwa kondisi yang ada di bawah gitu kan, ini kan juga satu garis tegak lurus gitu ya dengan garis normalnya. Jadi ketika n-nya itu searah gitu ya, satu garis dengan w ya dalam hal ini, ya w-nya nggak pas di titik bawah situ gitu ya, di sini gitu ya, maksudnya w-nya di sini. Memang kalau di apa namanya di buku SMA gitu ya, mungkin dia seperti ini, w-nya taruh di sini, terus di sini ada sudutnya alfa gitu ya, lalu nanti bentuknya gini kan, ini w-nya di sini, ini sudut alfanya gitu ya. Nah, gitu ya yang sana itu w cos alpha. Betul, ini berarti w cos alfanya. Tahu dari mana dapat w cos alfa? Ya, karena prime vector kan. Jadi di bidang vektornya itu dia begini. Iya, maksudnya itu jadi ibarat kata ya karena dekat sudut atau boleh lah kalau pakai metode dekat sudut kan. Ya, atau Sudutnya bisa pakai perbandingan ya. trigonometri juga lah, boleh. Ya, betul. Ini sumbu y-nya gitu ya, ini sumbu y-nya, ini sumbu x-nya gitu ya. Biar jelas itu kan gitu. Jadi x-nya kan gitu. Berarti ke dalam hal ini, oh ini gaya berat searah sumbu y dan ini gaya berat searah sumbu x, gitu kan. Oh ternyata kalau dalam penentuan nilai kosinusnya theta kan gitu ya, kalau kita belajar nanti teman-teman biar tahu maksudnya gitu Mas Heri. Kok dapat w cos alpha itu dari mana gitu kan gitu. Iya. Kadang-kadang walaupun sih sebenarnya mahasiswa UT kadang-kadang taunya udahlah itu aja gitu kan, nggak mau repot kayak gitu. Iya, jadi kalau kita identikan dengan trigonometri bahwasannya kosinus itu adalah sisi bagian samping dibagi sisi bagian miringnya gitu ya. Samping miring. Dari wx-nya gitu ya, itu dibagi dengan w-nya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita buat penentuan bahwasannya berapa gaya berat yang searah dengan sumbu x, itu artinya w dikali dengan kosinus alfa kan gitu. Sedangkan sin sudut alfa itu adalah sisi bagian depan yaitu berupa WY dibagi dengan W-nya gitu. Jadi ini juga dipelajari juga di vektor itu kemarin gitu ya. Ya kadang-kadang mahasiswa itu putus gitu ya materinya. Oh ini untuk ini bab ini nanti gak dipakai lagi gitu ya. Iya jadi dalam hal ini W-nya itu adalah pada satu kondisi yang dimana dia nggak tarik ke bawah gitu Mas Heri gitu. Jadi bisa aja dalam kondisi di sini gitu ya sebelahnya gitu. Tapi ada juga ada juga yang mengatakan kalau di di buku sekolah gitu ya di buku sekolah W-nya di sini gitu. Oh iya W-nya di sini. Tapi kadang-kadang kalau kita menentukan satu bidang sudut gitu ya tertentu sudut, kita bisa menentukan bahwasannya satu nilai gitu ya atau satu persamaan bahwa gaya beratnya itu karena dikondisikan miring gitu ya. Oh ternyata dia pakainya di sini w-nya gitu ya. Justru yang di sini adalah w cos alpha dan maksudnya ada emang punya simbol tersendiri gitu lah ya.
Oke. suatu kondisi. Ya Tapi maksudnya kalau ya tadi kok simbolnya bisa sama gitu, maksudnya sama yang dibahas itu tuh. iya betul, jadi pakainya. Tapi kalau memang di BMP ya, di BMP-nya pakai ini W-nya di sini, ini W-nya ya, ya gimana ya, kadang persepsinya ya, atau mau diganti ya boleh sih sebenarnya ya. Ya karena ini balik lagi ke persepsi sebenarnya sih, karena tergantung simbol Iya. yang biasa dipakai. Karena Iya. kita tahu sendiri bahwa fisika kan bahkan Iya, kayak apa namanya, kuat arus listrik aja ada dua simbol kalau kita belajar, ada I besar ada I kecil. iya, oke, ya, Iya. iya, Ya maksudnya iya, cuma buat konfirmasi aja gitu loh, maksudnya iya, iya, biasanya kan W itu kan namanya gaya Iya. berat kan harusnya ke pusat bumi, harusnya benar-benar proses ke iya. bawah. Harusnya ke arah satu ya gitu. Ya. Nah, maksudnya kok bisa-bisa kok Dalam bisa kondisi bisa miring gitu ya. iya, kan berarti gaya gravitasinya belok dong berarti. Betul, makanya memang bidang eklipsnya tuh kadang memang miring gitu, sekian derajat gitu kan. Makanya enggak, kalau misalnya kita sebut kutub utara nggak tegak lurus begini gitu kan. Dalam fisika tuh nggak gini. Maaf, utaranya. Tapi utaranya malah ke sini. Di selatannya kan gitu. Jadi miring 15 derajat ya kalau nggak salah itu bidang pada bidang eklipsnya itu. Jadi utaranya nggak tegak lurus ke sini gitu kan. Jadi kalau yang mungkin kalau yang belajar fisika gitu ya, jadi kutub utara bumi itu nggak tegak lurus gitu, kutub utaranya dia malah dia miring gitu. Makanya garis edarnya tuh dia berputar gitu kan. Kalau seandainya ini di sini tegak lurus gitu ya, satu kondisi dia memang betul gravitasi, tapi kondisinya nggak akan memutar. Misalkan satu ibarat bola gitu ya, dalam kondisi tegak lurus dibuat tegak lurus seperti ini pasti bolanya ya akan diam begini aja tuh. Tapi ketika dimiringkan sumbu pusatnya, ini dia ada pengaruh di sini nih, pengaruh gravitasi, pengaruh dari mataharinya, sehingga membuat dia bidangnya berputar seperti ini gitu. Jadi nggak lurus total seperti ini nih. Kadang-kadang penafsirannya kan kadang, oh utara itu tegak lurus begini, harus tegak lurus begini. Enggak. Jadi ada sudut apa namanya penyimpangannya. Kalau nggak salah 15 derajat kalau nggak salah itu ya. Karena ada sekian derajat lah. Bentuknya nggak bulat kan gitu ya. Kondisi bumi kita gitu ya, agak lonjong. Jadi membuat kalau seandainya tegak lurus, dia kan lonjong permukaan itu kan akan memperlebar pusatnya kan. Jadi yang tadinya mungkin begini, ini bulat kan gitu ya, simetrisnya ya tegak lurus gitu ya. Tapi kalau dibuatnya dalam kondisi yang agak lonjong, titik pusatnya jadi bergeser tuh biasanya. Betul. Jadi pergeseran titik pusat di situ, di utara di selatan. Ada pergeseran rotasi di situ. Iya gitu. Ya. Tapi kalau mau ngikutin BMP-nya boleh deh, saya ikutin aja deh. Oke, di sini berarti berarti kalau di BMP dipakainya W ya kalau nggak salah ya. Oh, saya nggak tahu, saya nggak ada bukunya soalnya. Gitu. Tapi nggak dapat fisika 1, Mas Heri? Fisika dasar satunya beda kode, pakainya PECI. Oh. PECI jika punya. Belajar ini? Belajar. Nah, itu tetap sama. Nah, cuman kan karena gini, kan sebenarnya ke bawah itu persis karena kan kita pakai titik acuan buat pusat buminya gitu kan ya. Nah, kalau emang semisal pusat buminya emang agak miring semisal gitu ya, karena kalau misalnya benar-benar tersebut itu ya emang benar kan yang W besar ini kan. Nah, tapi kalau emang kita anggap benar-benar ini adalah sebuah bidang datar, dan otomatis kan kalau kita bidang datar kan berarti pusat buminya benar-benar persis di bawah kita gitu ya. Kalau kita gitu ya. Nah, berarti otomatis harusnya gaya beratnya tuh benar-benar persis ke bawah. Ya, itu maksudnya. Iya, betul gitu. Tapi kalau ya boleh deh kalau di BMP-nya ini begitu ya. Ini berarti saya ganti ini berarti W-nya berarti di sini ya. Ini W yang WX lah gitu. Betul.
WX itu adalah berupa W cos alfanya gitu ya. Ya, Dan atau ini kayak Y-nya adalah W sin. sin alfanya atau tetanya gitu ya. Ya. Nah ini benda yang ditarik ke atas gitu ya, dia melibatkan satu kondisi di mana bahwa benda yang ditarik ke atas searah sumbu X gitu kan ini, arah sumbu X yang dipakai gitu ya, kalau kita buat tinjauan gitu kan. Iya benar. Oke, ini arah sumbu X gitu kan. Ini tinjauan sumbu Y-nya gitu ya, ke sininya gitu ya, tinjauan sumbu Y-nya gitu. Oke, ya, maka dua tinjauan ini dipakai kasusnya. Jadi Y-nya dalam hal ini garis normal. Berarti kalau begitu nanti nilai, kalau misalkan ini ditempatkan pada W cos alpha ya, misalkan ya dari di sini ya. Berarti nanti gaya normalnya itu akan senilai dengan gaya gravitasi atau gaya beratnya terhadap nilai cosinus alfanya. Iya. Betul, karena ini kan tegak lurus ya, gitu. 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 Ya. Kalau misalkan ini dituliskan W cos alfanya di sini. Gitu. Itu tinjauan terhadap sumbu Y gitu ya, yang dipakai sumbu Y-nya. Tapi kalau sumbu X-nya apa aja sumbu X-nya? Oh, sumbu X-nya ya ini. Gaya-gaya ini. Wah, betul. Gaya dorong, gaya tarik ke atasnya, F-nya katakanlah ini, kalau ke atas misalkan ya, berarti F-nya katakanlah ini positif kan gitu. Iya. Oh, berarti gaya beratnya berarti W sin alfanya di minus kan gitu. Kalau misalkan bidangnya kasar di sini. Ada kayak gesek. Oh, ada gaya geseknya berlawanan dengan gaya tariknya, tidak ada F gesek. Gitu. Jadi kepastian terhadap nilai dari gaya normal itu sendiri itu dikondisikan terhadap bidang tertentu. Jadi ya tidak mesti M kali G gitu ya. Tapi bisa saja kalau kondisinya miring, dia malah justru M kali G ada sudut yang dibentuk cosinus alfa di situ. Itu gaya normal. Tapi biasanya kalau ditinjau berdasarkan, lebih banyaknya adalah tinjauannya pada sumbu X-nya karena bendanya ditarik ke atas. Gitu. Jadi tinjauan sumbu X-nya itu menunjukkan bahwa karena ini diberi gaya, berarti bendanya mengalami percepatan. Ya. Nilai percepatannya tidak nol gitu kan ya. Ya. Tidak nol nilai percepatannya. Kalau nilai percepatannya tidak nol, berarti kita memenuhi dari hukum kedua Newtonnya tadi. Sigma F X sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Nah gitu. Oh, F-nya dalam hal ini kita punya ada gaya tariknya, kita punya gaya beratnya, gitu ya. Kita punya gaya geseknya juga ada. Dan di dalam menentukan hukum kedua Newton ini, sekali lagi, perubahan gayanya itu adalah ternyata melibatkan hukum aksi reaksinya, gitu. Yaitu ketika diberikan gayanya ke atas, aksinya gitu ya, reaksi terhadap benda tersebut adalah ada gravitasi, ada gesekannya, gitu ya. Itu di situ makanya hukum 3 dirumuskan juga masuk ke dalam hukum 2 dan dimasukkan ke dalam hukum 1-nya. Oke, langsung berarti di sini F-nya positif ya, yang negatif adalah W sin alfa ditambah dengan F gesek sama dengan M dikali percepatan. Oh, yang dicari gaya tariknya. Oh, berarti F-nya ini mau dipindah ke sana juga boleh gitu ya. Berarti F sama dengan M dikali A ditambah dengan W sin alfa ditambah dengan F geseknya. Oh, berarti turunan lagi. Oh iya, berarti turunan W adalah M dikali G sin sudut alfanya ditambah dengan F geseknya adalah mu
Berarti pakai US ya, statis ya yang dipakai. Karena kondisinya dari diam ditarik kan bendanya gitu ya. Iya. Kondisi statis dikali dengan gaya normalnya atau N-nya di situ. Oh, N-nya mau dijabarin lagi. Wah, itu boleh jadi panjang gitu ya. M kali A ditambah dengan M dikali G Kali C center. sudut alfa ditambah Mu mu kali M dikali M dikali G. kali cos alpha. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini, Masih silakan. Ya, Pesertanya 8 apa dapat sih? kurang tadi. Oh, Itu enggak MG kali cos alpha ya? sebentar. Ya. Kenapa? Oke. Itu yang terakhir N-nya. Oh, gaya normalnya. Oh iya. MG cos Jadi alpha. FS ya. Iya. Sebentar. Karena dia bentuk sudut ya. Iya. N dari sini cos alpha. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin silahkan yang mau bertanya 8 orang gitu ya yang hadir di kelas hari ini. Ada pertanyaan? Kelasnya nggak terlalu banyak gitu ya, jadi bisa leluasa bertanya gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada. Ini saya yakin nggak adanya itu karena mungkin nggak paham gitu ya, mungkin ya. Mungkin Atau belum mungkin gitu. ya, atau mungkin bisa juga sudah dimantapkan gitu ya kondisinya. Ya mungkin seperti itu. Tapi Oh iya, Mbak Hana buka lagi buka BMP enggak? Buka. Pakai yang kayak tadi enggak? Udah kalau di BMP? coba ya Iya, yang gambar. yang diri ini. Iya, maksudnya titik pusatnya titik pusat buminya itu ditaruh persis di Iya. bawah atau emang ngikutin kayak Iya. apa sih namanya? Saya kayak ya miring gitu loh. Di bawah gimana tuh maksudnya? W-nya begini, W terus ada W cos alpha gitu. Oh, Mungkin coba deh, mungkin nanti coba deh. Coba benar masih saya iya. ambil cek untuk ininya deh. Oh iya. Buku BMP-nya saya lewat RBF itu coba saya cek dulu. Iya boleh. Ya. Iya. Coba. Iya boleh. Ya, jadi Modul 3 ya? Halaman 8 coba saya cek dulu. Cek dulu. Iya Mas, pakai sistem yang pakai titik pusatnya itu ada di titik pusat gravitasinya ada di benar-benar persis di bawah. Di sini. Iya, pakai ya W ini terus habis itu ada pakai W cos alpha sama pakai W sin alpha. Cuman bedanya kalau di BMP dia sistemnya pakai sumbu aja, nggak diuraikan langsung gitu loh. Oh. Iya, jadi itu pakai tinjauan maksudnya di W sin alpha-nya kan itu adalah kalau kita bikin tarik itu adalah itu kan jatuhnya ke WY ya gitu ya. Gimana? Nah, kan W sin alpha itu kan tadi kita uraikan dari W yang ada sumbu Y kan. Iya, betul. Nah, maksudnya itu WY doang gitu loh, bukan nggak dijabarin W sin alpha gitu. Oh. Ya, gitu maksudnya. Iya. Oke, ada lagi? Boleh silakan. Salah. Iya, boleh silakan. Oh, iya. Iya, boleh buat apa tambahan
tambahan pengetahuan ya, maksudnya buat latihan gitu ya, boleh. Jadi kalau ada soal-soal ya gak apa-apa, bagus gitu ya. Artinya dikerjakan soal tersebut gitu ya. Lalu dibuat tinjauannya, oh ini begini gitu ya. Cara ngerjainnya begini gitu ya. Ya emang harus meninjau. Kalau nggak ditinjau, wah. Gak bisa, kadang-kadang susah, agak susah juga iya. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi Mas, Gunakan. mau nanya lagi. Ini mungkin agak sedikit flashback ke vektor gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih aturan spesifik terkait dengan plus sama minus di vektor itu sendiri gitu? Maksudnya kayak ketika kita bahas arah ini kayak misalnya gaya ini plus atau minus tuh ada nggak sebenarnya spesifik? Sebenarnya karena vektor itu kan ditentukan arah, jadi penentuan arahnya itu berdasarkan arah koordinat sebenarnya. Yang positif, negatif gitu ya, ada segala macam gitu ya. Namun kalau kita buat satu kondisi gitu ya, oh ini bendanya ditarik ke atas gitu ya. Bisa sih sebenarnya pada dasarnya kita buat kalau berdasarkan ini arah sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya, bahwa oh ini kita bisa buat ini negatif gitu ya, ini buat positifnya, ya boleh gitu. Kayak berarti maksudnya emang kayak kalau misalnya aturan saklek harus begini banget gitu, berarti emang nggak ada gitu ya? Gitu, iya nggak ada. Oke. Dan memang kalau ya kayak misalkan gini, kayak apa namanya, misalkan kalau bendanya gitu ya, kan kalau kita buat satu kondisi gitu ya, benda yang dilempar ke atas gitu, Iya. ini menunjukkan nilainya minus A gitu kan mestinya harusnya kan ini bendanya itu kan. Iya betul, karena itu tinjauannya kan melawan gravitasi bumi gitu ya. Betul gitu, jadi iya benar, karena ketika apalagi bahas gerak lurus di sini teh ada dua model. Mungkin bagi yang nggak biasa ketika apalagi kalau kita kan makanya waktu SMA kan pakainya yang tinjauannya terhadap arah gravitasi bumi yang ke bawah, jadi kita ngelawan gitu kan. Tapi kalau ketika di ini soalnya ada pengalaman, ada yang nge-share tuh katanya kok bingung kok beda. Sebenarnya itu cuma beda acuan aja. Karena kan kalau emang kita bikin ke atas kan harusnya plus A, terus yang G-nya berarti minus dong. Gitu. Yang mana? Yang ini? Enggak, bukan, maksudnya yang gerak ini, gerak vertikal ke atas. Kan kalau misalnya kita bikin kan berarti yang kalau kita tinjauannya kayak pakai koordinat kan berarti kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif gitu kan ya. Iya. Betul. Kalau yang nggak paham terkait dengan itu kan kadang kalau ngerti aturan sakleknya cuma satu kok bisa beda ya. Iya, semestinya kan jadi apa namanya ya semestinya kalau kita pakai acuan gitu ya kan, kadang orang pakainya di sini, misalkan di SMA itu mana tadi jadinya kita tadi membahas ini kecepatan, dia ngitung kecepatan saat sumbu T, saat T gitu kan. Jadi nggak dituliskan di gerak vertikal atau gerak horizontal gitu ya, Px atau Vg kan gitu ya. Kalau seandainya di dalam satu keilmuan di serempak gitu ya, makanya kan di kuliah itu adalah sebagai tempat untuk membetulkan satu teori di SMA yang udah nyampur dengan pendekatan lain gitu ya. Beda-beda, bahkan sekolah ini persepsinya ini, sekolah ini, maka ditengahkan gitu ya, dibenarkan di mahasiswa. Jadi kalau misalkan kadang kita beracu gini, sama kayak ini, ini pakainya negatif gitu ya, kok bisa negatif ya? Nah, jadi diluruskan berdasarkan pemahaman konsep bahwasannya ini adalah berdasarkan sumbu koordinat gitu ya, berdasarkan sumbu koordinat. Kenapa enggak positif ya? Memang sebenarnya kalau di textbooknya itu sendiri gitu ya, itu menunjukkan bahwa ketika jadi kalau misalkan di satu kondisi gitu ya, textbooknya itu kalau
oh iya ini sumbu X-nya ke atas gitu kan, ini ke bawah gitu. Sebenarnya kalau kita mengikuti satu kondisi aturan yang benar gitu ya berdasarkan itu, ini sebenarnya plus gitu kan. Iya betul, itu plus. Berdasarkan, Karena kalau ke atas salahnya. berdasarkan iya, nah, makanya dipakainya itu di kuliah itu bukan dipakainya VT kan gitu, bukan VT. Melainkan pakainya VY menunjukkan ini kecepatannya vertikal arah suku Y kan gitu. Nah, Gitu. jadi kalau nanti di VY-nya lebih spesifikin kan Iya, ke bawah iya. gitu kan. Gitu. Nah, terus habis itu baru dijabarin lagi ternyata ada pendekatan baru lagi. Ya, maka saya pernah itu dapat tutor gitu ya. Dia dia apa namanya? Saya tulis ini vertikal misalnya. Terus hitung ketinggian. Saya bilang ini Y gitu. Y kan ketinggian juga kan. Iya benar, banyak simbol sebenarnya kan. Betul. Juga. Harusnya kan ini gitu. Ya. Tapi kalau disalahkan gitu. Iya, Jadi, padahal kan itu artinya berarti jarak di tubuh Y kan sebenarnya. Tapi Iya. malah gitu. Iya, makanya itu kayak ngikutin ganti simbol aja sebenarnya. Iya, makanya Pak, itu textbooknya sebenarnya bukan H gitu. Maksudnya H di situ, tapi secara implisit jangan ditulis H Pak, karena ini geraknya gerak vertikal. Jadi jangan pakai ini, pakainya Y ya Pak, bukan pakai H ya. Gitu. Dibenerin dalam argumentasi ya, karena diskusi kan di ruang diskusi Pak, kalau misalkan sumbu Y ya bukan, harusnya kan memang sumbu Y-nya itu sebagai ketinggian, bukan nilai H. Tapi banyak juga yang mahasiswa mengacunya pada di SMA, mestinya kebalik. Mestinya justru SMA itu mengacu pada di kuliah kan, prinsipnya gitu. Tapi kita kadang-kadang kan suka persepsi beda. Cuma kan dikatanya pakai H setengah gitu, karena ketinggian, ya betul. Gitu kan, atau S gitu kan, gitu. Saya pakai itu, makanya VY berarti kecepatan arah sumbu Y. Nah, ini apa VY kan gitu. Kan gitu. Iya, betul. Kebanyakan mahasiswa pakainya VT kan gitu. Iya, kecepatan akhir. Gitu. Itu yang ini. Tapi ya memang kita harus dibenarkan sih sebenarnya. Kadang makanya kok apa ya? Kalau di perguruan tinggi negeri itu kan disebutnya ada namanya adalah tingkat persiapan bersama. Artinya seluruh konsep yang berbeda-beda itu disamakan konsepnya gitu. Yang bersama-sama. Nah, makanya tuh penting banget tuh, kayak seperti mata kuliah dasar seperti ini, misalkan fisika, kimia dan seterusnya. Ya memang perlu ada tutorial online ya gitu, maksudnya harus ada dosen yang untuk mengajar, untuk mempersepsikan bahwasannya yang ini yang benar. Jadi jangan pakai yang ini lagi, pakai yang ini. Itu penting itu di tingkat persiapan bersama tahun pertama itu. Jangan kadang-kadang ya karena kita dibebaskan begitu gitu ya. Saya nggak tahu apa BP-nya pakai S atau pakai X gitu. Saya nggak tahu juga gitu ya. Maka ini saya disalahin ini kalau pakai X gitu. Yang benar pakainya S gitu katanya. Iya, X. Iya, maksudnya kalau emang misalnya ini jangan, walaupun beda persepsi, tapi selama emang punya pendirian tersendiri emang begitu ya, harusnya jangan disalahin gitu lah. Iya gitu. Jadi ya sebenarnya buku-buku ini gini, saya juga bingung ya, maksudnya di konsep di guru SMA kok kenapa beda, padahal kan pendidikannya kan sama gitu ya, ininya sama kan gitu. Tapi kok kenapa persepsinya kok pada beda-beda gitu ya? Oh ini gini. Gini Mas, sebenarnya kalau kita di sekolah, kalau kita ngajar nih sebagai guru, sebenarnya tuh dilema, tahu nggak? Dilemanya kenapa? Karena gini, misalnya kita benar-benar ngajarin pakai tipe anak kuliah gitu ya, maksudnya benar-benar konseptual banget. Iya, that's not work. Nggak sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena banyak keterbatasan. Itu. Terus habis itu juga gini Mas Yahid, kebiasaan dari waktu SD. Karena kebiasaan
kalau dari SD persepsi matematika itu atau hitung-hitungan itu apa sebenarnya? Rumus. Dan rumusnya rumus jadi, tinggal plek ketiplek. Dan hasil kebiasaan langsung instan gitu kan, benar nggak? Iya. Dan makanya pendekatan-pendekatan yang emang mungkin gampang dipahamin gitu loh. Iya, langsung rumusnya aja. Ya, sedangkan kalau emang kita ngajarin anak sekolah pakai bahasa pendekatan bahasa, ya nggak usah jauh-jauh deh. Anak SMA, anak sekolah sebenarnya bisa kalau bisa baca buku, tapi mendalami terkait dengan bahasa buku yang dimana bahasa buku sendiri itu dibikin oleh orang sarjana, mereka tuh belum tentu 100% nyampe gitu loh. Makanya kita turunin nih tingkatnya nih. Kira-kira pakai pendekatan apa ya yang bisa kita pakai gitu loh. Makanya kenapa kayak semisal nih, oke nih ini sumbu Y. Nah, kan ini bisa kita analogikan bahwasanya oke nih, ini kan namanya sumbu Y, berarti bisa kita anggap ini dari sini ini kalau kita analogikan dengan lain apa? Ketinggian. Gitu sebenarnya. Iya. Nah, jadi nggak 100% vektor gitu. Ya makanya ketika ini ya serba salah gitu. Maksudnya kalau kita mau ngajarin yang nggak usah jauh-jauh deh, kayak kemarin kayak kita bahas kimia organik deh, hidrokarbon gitu kan. Nah, kalau misalnya di tekstur SMA kan sebenarnya tetap intinya kan harusnya adalah yang kayak misalnya ini harus rangkap 2 dulu kan gitu kan. Nah sebenarnya itu kan bisa jadi ya karena mungkin bukunya nggak update gitu kan, mungkin pakai aturan baru gitu kan ya, tetap masih pakai aturan lama kan. Kalau nggak salah Mas itu bilang ayu pakai tahun 80-an kan ya. Betul ya. Nah itu, nah bisa jadi itu berarti ya sebenarnya itu nggak 100% salah karena emang patokannya pakai dulu gitu loh. Nah sedangkan kompetisi atau OSN itu pasti salah itu persepsinya. Iya. Nah sedangkan ketika kita mau update, berarti bukunya nggak guna dong gitu. Nah jadi makanya sebenarnya balik lagi gitu loh, maksudnya apalagi ketika mungkin atau kalau enggak ya semisal mungkin ketika jadi guru kimia gitu ya, mungkin ya namanya mungkin kan ya kita anggap aja mungkin kimianya tuh enggak strong di kimia organik, jadi kimia organik itu pakainya yang ini aja deh gitu loh. Jadi ngajarnya tuh di bagian lain karena kan kimia kan ada sub-subnya tuh. Nah mungkin nggak strong di semuanya gitu. Jadi kalau di yang kayak misalnya mungkin di bagian ini oke lah, kita pakai yang versi simpelnya atau kita pakai yang ikutin yang di buku dan lain sebagainya. Iya makanya jadi kalau nggak pakai misalkan ya kalau pakai ya makanya memang kuliah itu kadang kebalik gitu ya. Kalau saya dengar ada yang kemarin tuh ada pengantar matematik nih. Padahal kondisinya dia udah jadi mahasiswa gitu ya, tapi acuannya acuan SMA gitu, kan kebalik gitu pola pikirnya kan gitu. Harusnya justru apa namanya? Saya kuliah, berarti pikiran saya tercerahkan, berarti yang SMA-nya ditinggalkan kan gitu maksudnya materi-materinya. Karena memang itu fungsinya di mahasiswa kuliah itu ya itu sebenarnya merapikan konsep kan gitu sebenarnya. Sebenarnya boleh dah diingat, tapi ibarat kata tuh sebagai perbandingan. Iya, makanya kalau lihat ada apa namanya tingkat persiapan bersama gitu ya mahasiswa itu ada yang benar konsepnya sejalan gitu ya. Ada juga yang kok malah berlawanan gitu ya, kok bisa begini gitu ya, kok kenapa gitu wah gitu kan. Padahal kan gurunya punya pendidikan yang sama juga dengan guru-guru lain, tapi kok persepsi SMA gitu ya ada yang ke kanan ada yang ke kiri gitu kan. Padahal yang dipakai bukunya adalah e-book juga kan gitu ya, atau buku dari ini kan gitu, tapi kok beda. Nah, berarti dalam hal ini gitu loh, mungkin berarti dia guru tersebut gitu ya mungkin pegang satu prinsip bahwasannya ini loh yang selama saya kuliah itu pengajarannya seperti ini gitu. Ya bukan bisa gitu. Ini. Atau kalau enggak emang mungkin ini sempat itu saya hampir mungkin debat sama murid saya dulu gitu ya waktu ngajar les gitu ya. Terkait dengan determina matriks sebenarnya. Nah,
karena determinan matriksnya itu nggak sesuai gitu loh. Jadi dia punya pendekatan sendiri kan. Kalau kita determinan matriks kan kayak tinggal kali silang kayak biasa kan gitu ya. Ini Ordot 2x2. Ya maksudnya yang kali 2 tuh. Kiri atas dikurangkan dengan kanan bawah gitu kan ya. Dikali terus baru dikurang sama hasil kali yang seberangnya lagi kan, yang silangnya itu. Yang kemarin itu ya. Sama dia dibalik tuh. Dapat dari mana gitu loh. Terus saya suruh tanya sama murid saya, coba tanya gurunya nih, kenapa bisa dapat begitu? Ya nggak berani sebenarnya gitu loh. Iya, karena mungkin ya ada mungkin trauma terkait dengan mungkin pernah nanya, terus akhirnya terbantahkan karena emang mungkin harus ngikutin dia gitu kan. Gitu. Ya, jadi banyak sebenarnya, karena gini, yang sebenarnya yang bikin misunderstanding kita adalah nggak semua guru itu 100% guru sebenarnya gitu kan. Dengan kompetensi atau kualitas yang sama.